Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Syaima Ges dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Saat ini aku sedang berada dalam semester 4. Dan saat ini aku ingin membawakan video mengenai pembahasan tentang overthinking. Kalau dari dilihat dari judulnya, yaitu Stop Overthinking and Start Doing Something. Iya teman-teman, kenapa aku milih untuk membahas mengenai overthinking dalam video tugas akhir aku ini? Nah, aku melihat banyak orang-orang sekarang nih yang dikit-dikit katanya, gue overthinking, terus dikit-dikit cemas gitu. Nah, sebenarnya apa sih overthinking itu gitu loh? Dan ada nggak sih cara atau hal yang bisa kita lakuin buat mengurangi overthinking tersebut? Pasti ada loh teman-teman. Nah, untuk itu buat teman-teman yang tertarik buat lebih mengetahui nih tentang overthinking itu apa, cara menanganinya apa, dan ada level-levelnya juga loh teman-teman. Makanya langsung disimak aja videonya sampai habis, dan jangan lupa untuk di like, comment, dan juga subscribe. So let's get started. Teman-teman, kita akan mulai dari apa sih itu yang namanya overthinking. Overthinking itu sendiri itu namanya overthinking, pemikiran yang berlebihan. Nah, pemikiran yang berlebihan atau overthinking ini itu ada suatu hal yang tidak produktif, teman-teman. Kenapa bisa nggak produktif? Karena kita tuh mikirin suatu hal yang sebenarnya belum terjadi gitu, belum tentu terjadi gitu. Jadi sebenarnya itu suatu hal yang nggak perlu gitu. Dalam Islam pun kita nggak boleh terlalu memikirkan masa depan yang belum tentu pasti ada gitu. Maksudnya misalnya gini, nanti kita jatuh miskin nanti kalau kita nggak begini, ya nggak gitu juga gitu loh. Jadi kita nggak boleh yang namanya mikirin masa depan, tapi mikirinlah hari ini dan untuk esok, tapi bukan untuk masa depan yang jauhnya sangat jauh banget tuh nggak boleh gitu. Terlalu memikirkan itu akhirnya jadinya timbulnya overthinking, terjadinya gangguan kecemasan itu sendiri gitu loh teman-teman. Overthinking ini teman-teman ada gejalanya atau tanda-tanda overthinking tersebut yang terjadi dalam diri kita. Nah, aku bakal sebutin nih apa aja gangguannya atau gejalanya. Jadi kali aja teman-teman ini ngerasain hal tersebut gitu ya kan. Jadi apa aja sih gejala overthinking itu? Nah, pertama itu ada insomnia atau gangguan tidur. Jadi tidurnya tuh udah ngacak ya kan. Bisa tidurnya malam banget atau malah tidurnya pagi gitu ya. Karena dia banyak mikir gitu, gak bisa relax gitu loh pikirannya itu. Terus yang kedua bisa gangguan dari banyaknya minum alkohol gitu ya, penyalahgunaan alkohol. Karena kebanyakan minum alkohol akhirnya dia nih jadi banyak pikiran, beban pikiran, akhirnya dia nyalurinnya dengan minum alkohol. Terus juga bisa merokok yang berlebihan gitu ya. Terus juga penggunaan narkoba. Nah, ini yang sering banget kita temuin ya teman-teman, baik di lingkungan manapun gitu ya. Kebanyakan orang-orang yang frustasi, yang banyak udah pikirannya udah kayak mentok aja karena banyak pikiran ya, udah gak kuat, akhirnya dia malah milih jalan narkoba, padahal that's not how it works gitu ya kan teman-teman. Terus juga lalu gejala lainnya adalah obsesi terhadap suatu kegagalan. Dia takut aja bawaannya sama gagal, dia gak mau nyoba, akhirnya jadinya dia apa-apa dia takut gagal, apa-apa takut gagal. Nah, itu untuk kecemasan, kayak gue bisa gak ya ulangan nanti gitu, bisa nggak ya gue ntar bisa nggak gue nanti presentasi di depan banyak orang. Itu akan muncul banyak pikiran-pikiran negatif yang akhirnya membuat kita ini ada gangguan kecemasan tersebut gitu loh. Dan juga bisa takut akan penyakit gitu ya, cemas akan suatu penyakit. Misalnya kita lagi dalam kondisi COVID-19 kan, nah penyakit si COVID ini, si virus ini akhirnya menyebabkan kita nih sebagian besar orang memiliki kecemasan terhadap penyakit tersebut gitu, takut terpapar gitu kan, takut juga akhirnya nggak sembuh dari penyakit tersebut gitu, akhirnya menimbulkan perasaan-perasaan negatif yang muncul gitu, dan akhirnya jadinya terjadilah itu si overthinking tersebut, gangguan tersebut gitu. Selanjutnya kita move ke level-level overthinkingnya. Ada 3 level overthinking. Yang pertama nih, level yang pertama ada level yang paling ringan. Jadi biasanya level ini nih dialami oleh orang-orang yang ada tekanan gitu ya. Tapi orang yang normal biasanya masih bisa nih mengendalikan emosinya tersebut gitu, mengendalikan
overthinkingnya tersebut gitu. Misalnya contohnya kayak gini, saya lagi ada dalam keadaan masa-masa ujian, masa-masa ngumpulin tugas ya kan, membuat laporan gitu. Nah itu kan tekanan ya bagi saya, banyak banget nih tugas nih ya kan, dari mata kuliah yang 1, yang 2, yang ketiga semua ada, dan semua ada banyak tugasnya. Akhirnya jadi tekanan buat saya. Nah akhirnya saya jadi banyak pikiran nih, jadi muncul, aduh nanti keburu gak ya deadline-nya, atau gimana nih cara nyelesainnya, aduh banyak banget tugas, akhirnya pusing sendiri. Nah tapi biasanya orang yang normal itu akan lebih bisa mengendalikannya walaupun terjadi tekanan seperti itu. Jadi dia cuman dia ngerasain kecemasan tersebut, tapi setelah itu dia nggak lagi merasakan kecemasannya gitu, karena dia menyetarakan si emosi negatif sama emosi positifnya. Jadi sehingga setelah dia mengalami emosi negatif, dia muncullah nih si emosi positifnya itu apa? Misalnya contohnya adalah bersyukur, alhamdulillah kita udah kelar ujian gitu. Jadi seimbang gitu. Jadi nggak akan mengakibatkan si overthinking ini lanjut terus gitu sampai berhari-hari, sampai kita stres, frustasi dan segala macam kayak gitu. Itu level pertama. Nah untuk level yang kedua adalah level sedang. Nah di tahap sedang ini itu biasa dialami oleh orang yang memiliki gangguan kecemasan. Nah di level kedua ini nih biasanya kecemasannya itu kan dengan tingkat overthinking sedang ini, biasanya orang itu realistis tapi dia tuh nggak bisa menstabilkan emosinya, akhirnya menimbulkan masalah gangguan overthinking ini. Biasanya orang-orang ini tuh stres dengan kehidupannya lebih dari seharusnya gitu. Jadi mestinya kayak ya udahlah kita alhamdulillah masih dikasih segini gitu ya, misal ujian cobaan, tapi orang ini tuh enggak, dia stres, dia dibawa pusing sama dirinya sendiri, dibawa stres sama dirinya sendiri, dia nggak bisa menerima hal tersebut, akhirnya jadinya terlalu berlebihan dalam menyikapinya gitu, akhirnya jadinya timbullah tuh si overthinking tersebut gitu loh. Dan seperti yang tadi itu yang ada gejala-gejala ya, ini bisa aja kayak penyalahgunaan narkoba atau alkohol dan ataupun merokok, itu larinya ke situ. Selanjutnya adalah overthinking yang ketiga. Nah udah pasti nih tingkatan tertinggi ini adalah yang paling parah, yang dimana orang yang mengalami gangguan overthinking tingkat 3 ini udah jatuh dari realita. Nah lo jatuh dari kenyataan. Gimana tuh? Biasanya nih orang-orang yang ada dalam tingkat 3 ini, level 3 ini, dia ini orangnya udah gak realistis lagi teman-teman ya. Jadi dia memiliki pikiran obsesif yang udah gak realistis, yang terorganisir dalam pemikiran mereka dalam realitas palsu gitu ya. Dia dalam pikiran mereka jadi udah benar-benar gak normal lagi gitu ya. Benar-benar si overthinking itu udah parah banget gitu, dan memang harus ada pelayanan atau dia mungkin bisa buat datang ke psikolog gitu ya untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Nah jadi teman-teman, emosi negatif itu berkaitan dengan kecemasan dan juga depresi. Jadi kalau misalnya emosi negatif kita dengan emosi positif kita ini gak seimbang, nah itu yang akan menyebabkan si emosi negatif ini terbentuk nih, menciptakan sampul yang akhirnya lebih mendominasi dan mengakibatkan kecemasan atau gangguan-gangguan itu. Tapi teman-teman, bukan berarti kita nih nggak boleh memiliki emosi negatif. Salah, kita tetap boleh memiliki emosi negatif ini asalkan juga dibarengi dengan emosi positif yang sehat kayak gitu. Emosi negatif itu juga punya kategori-kategorinya yang sesuai dengan maksud-maksudnya gitu ya, yang nggak semuanya itu juga salah gitu ya. Contohnya yang pertama nih, misalnya 5 kategorinya nih. Yang pertama adalah kesedihan, kayak misalnya kita depresi, adanya ketidakpuasan gitu kan, putus asa. Terus yang kedua itu adalah kecemasan, misalnya kekhawatiran yang berlebihan ya kan, terus takut, gugup, dan juga panik. Kemudian yang ketiga itu ada marah. Nah marah ini tuh bisa terjadi juga karena ada iritasi, frustasi, jengkel gitu kan, marah yang berlebihan gitu. Terus yang keempat ada rasa bersalah yang terlalu larut-larut, dan yang terakhir adalah rasa malu atau dipermalukan kayak gitu. Jadi teman-teman, dalam memiliki emosi negatif ini tuh sifatnya normal-normal aja jika kita
merasakan atau memunculkan emosi negatif ini dengan yang berada dalam situasi yang negatif juga. Jadi bersifat normal jika emosi negatif berada dalam situasi negatif gitu. Contohnya tuh kayak apa? Misalnya kayak gini. Misalnya Budi mau keserempet gitu ya. Maaf Budi, kita coba contoh aja. Budi mau keserempet ceritanya kan. Nah akhirnya timbul tuh rasa marah dari si Budi ini yang akhirnya mengakibatkan dia nih akhirnya minggir gitu kan. Minggir untuk menjaga dirinya agar nggak jatuh gitu kan. Nah si emosi negatif itu yang tadi marahnya itu mengakibatkan adanya memicu reaksi yang cepat dan efisien pada situasi berbahaya tersebut gitu. Jadi yang tadinya dia lengah gitu kan, karena ada emosi marah tersebut akhirnya dia sadar, akhirnya dia minggir gitu. Kalau enggak dia bakal ya udah keserempet jatuh aja gitu. Dan si emosi negatif ini tuh jangan terus-terusan disimpan, tapi setelah kita mengeluarkan emosi negatif tersebut, kita juga harus menyeimbangkannya dengan emosi yang positif, yaitu dengan cara apa? Misalnya bersyukur, alhamdulillah tadi nggak kena gitu, atau tadi nggak jadi keserempet, misalnya si Budi ini ngomong gitu kan. Dengan adanya pengeluaran emosi positif setelahnya, itu nggak akan timbul yang namanya overthinking. Nah kalau misalnya nggak ada nih yang namanya si emosi positifnya itu, nah muncullah itu tali-tali atau simpul-simpul emosi negatif yang akhirnya berkembang, muncullah si overthinking. Jadi memang harus diseimbangkan nih antara si positif dengan si negatif dengan positif. Jadi harus laras gitu, harus seimbang sehingga dapat memiliki jalan yang lurus gitu. Selanjutnya adalah gimana sih caranya biar kita ini terhindar dari yang namanya overthinking. Seperti yang tadi udah aku jelasin juga, kita harus memiliki emosi positif nih, kayak misalnya cinta, terus kegembiraan, dan juga rasa syukur. Nah, dengan adanya emosi-emosi positif yang muncul, emosi negatif itu nggak akan terus-terusan akhirnya menghantui diri kita yang akhirnya memunculkan si overthinking tersebut gitu. Jadi memang seperti yang aku bilang, adanya keseimbangan di antara kedua emosi tersebut. Dan oleh karena itu orang yang memiliki emosi yang cukup, emosi positifnya yang cukup, dia biasanya bisa nih mengatasi masalah-masalah ringan ataupun masalah-masalah dengan kondisi yang stres atau adanya tekanan. Dia bisa melewati hal tersebut tanpa akhirnya stuck di si overthinking tersebut gitu loh teman-teman. Jadi makanya itu kita jangan selalu lupa untuk selalu bersyukur ya saat kita mendapatkan ujian. Nah setelah itu kita juga jangan lupa untuk bersyukur. Jadi kita nggak lama-lama ada dalam situasi yang overthinking, yang situasi yang akhirnya membuat kita tuh nggak produktif akhirnya, kayak gitu teman-teman. Nah dari tadi kan kita ngomongin emosi negatif nih. Nah apa aja sih emosi positif? Emosi positif itu bisa dari kegembiraan, rasa syukur, terus ketenangan, ya kan. Kalau kita tenang kan kita jadinya relax, gak ada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh gitu kan. Terus kita ada minat nih terhadap sesuatu, terus juga ada harapan, lalu kebanggaan, kekaguman, itu merupakan emosi-emosi positif tuh teman-teman. Lalu kayak ada kepuasan. Kan kalau kata puas itu adalah suatu emosi yang bagus kan. Kalau misal orang nggak puas-puas, akhirnya dia jadi mikir sendiri kan, aduh gimana sih nih caranya biar sampai ke situ nih, gue kok nggak puas-puas ya, maunya yang lebih lagi. Nah itu orang yang maunya lebih lagi, itu kan orang nggak bersyukur ya. Jadi itu bukan merupakan emosi positif. Nah dengan memiliki emosi positif, yaitu adanya kepuasan dan juga rasa syukur, insya Allah akan jalannya lurus-lurus aja teman-teman, insya Allah. Terus juga adanya kasih sayang, itu merupakan emosi positif ya kan. Terus keceriaan, juga ada surprise itu kan bisa memiliki emosi yang positif. Kita jadi senang, kita disurprisein. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak suka dengan kejutan gitu ya, itu kan sebagian banyak orang. Tapi sebagiannya lagi berpikiran bahwa kejutan itu merupakan suatu emosi yang positif yang membuat orang tuh merasa senang gitu ya. Kemudian adanya keyakinan gitu kan, lalu kekaguman, antusiasme, semangat, kepuasan, dan kenikmatan.
optimisme, dan juga yang paling kuat, emosi positif yang paling kuat adalah cinta. Jadi cinta itu merupakan emosi positif yang paling kuat dan terkuat, dan mungkin adalah juga obat terkuat untuk mengatasi si overthinking tersebut gitu loh teman-teman. Nah, gimana? Apakah informasi yang aku tadi udah jelasin ke kalian itu bermanfaat? Kalau misalnya itu bermanfaat buat kalian, alhamdulillahirobbilalamin, aku senang banget dan aku bersyukur banget bisa nge-share ilmu yang aku dapat ke kalian semua, dan insya Allah dapat diterapkan oleh kalian dan juga menjadi manfaat untuk kalian. Kalian bisa kasih tahu ke orang lain lagi, dan bahkan kalian bisa dapat pahala juga dari situ, ya kan teman-teman? Nah, oleh sebab itu jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen. Don't forget to follow me on social media as well. Ini ada di sini, Instagramnya di mana? Di sini atau di sini, terserah, pokoknya ada di sini. Nah ya. Terima kasih. Nun wal qalam yauma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in my next video.